warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Arfianto, nomor peserta PPG 203-168-1010-109, bidang studi, bimbingan, dan konseling mahasiswa PPG dalam jabatan 1 Universitas Ahmad Dahlan tahun 2020. Di sini saya akan membuat salah satu layanan konseling individu dengan teknik SFBC untuk memenuhi uji kinerja video praktik pembelajaran. Berikut adalah pelaksanaan pelayanan konseling individu. Silahkan ditonton. Permisi Pak Fendi. Langsung masuk Pak. Ya, langsung masuk saja. Iya Pak. Mau duduk di mana Mas Tegar? Di sini atau di sini? Ya, di sini boleh. Ya, di sini aja. Ya. Nah, kok tahu Pak Fendi berada di ruang ini dari siapa? Tadi saya menuju ke kantor. Katanya Pak Fendi di ruang yang sebelah dekatnya ruang musik. Oh iya, ini Pak Fendi lagi mengerjakan tugas PPG ya Pak Fendi, yang mencari suasana yang tenang ya, inspirasi ya dalam mengerjakan tugas-tugas PPG ini. Ya, memang saya menghindari dari ruang BK Fendi ya, nanti banyak tagihan tugas di PPG saya. Ngomong-ngomong, Masnya kesini mau perlu apa? Tujuan saya ke sini mau konseling Pak. Oh, mau konseling. Sebelumnya Mas, namanya siapa? Mas Tegar. Mas Tegar. Ya, kelas berapa? Kelas 12 AKL. Kelas 12 AKL. Oh, ya, berarti sebentar lagi mau lulus ya? Iya. Sudah punya perencanaan belum? Mau lulus mau kemana? Sudah Pak. Sudah. Ya, mau kemana? Mau langsung aja. Oh, langsung kerja. Ya, sudah dapat uang dari orang tua belum? Sudah ya. Sudah, berarti di sini Mas Tegar sudah punya perencanaan yang matang ya tentang karirnya. Itu sudah mulai disiapkan mau kemana. Ya, tadi nih ya di sini Pak Fendi, tadi Masnya belum pernah ya konseling di sini. Oke, Pak Fendi jelaskan ya proses konseling ya. Di sini saya sama Mas Tegar itu namanya konseling individu. Maksudnya apa? Ya, sebuah pelayanan ya itu yang diberikan kepada peserta didik ya, itu tujuannya untuk mengentaskan ya sebuah permasalahan yang sedang dialami dari peserta didiknya. Nah, maksudnya di sini Mas Tegar datang ke sini mau konseling ya. Nah, itu pasti punya masalah. Ya, benar kan? Iya. Ya, saya lihat dari wajahnya, ya, itu kok kelihatan agak sedikit cemas ya, atau sedih, ya, dan juga bingung, gelisah kayaknya. Ya, pasti membawa masalah. Nah, di sini Pak Fendi, ya nanti kalau misalkan bisa memberikan bantuan kepada Mas Tegar. Ngomong-ngomong, masalahnya apa yang di sini Mas Tegar, kalau boleh tahu? Masalah yang saya hadapi itu begini Pak, keresahan saya karena proses pembelajaran jarak jauh. Oh, proses pembelajaran jarak jauh. Ya, merasa jenuh gitu ya. Oh, merasa jenuh ya. PDR atau PJJ ya, itu pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah. Ya. Sebelumnya Mas Tegar di sini merasa takut apa dah di sini? Kalau misalkan ya di sini Pak Fendi bakalan ceritakan permasalahan Mas Tegar itu saya ubah kemana-mana, mungkin ke tempat Pak Fendi ya, teman-teman guru
sini kalau ini itu mengubah bagaimana nanti. Nanti pertama mau masuk pikiran saya juga gitu Pak. Saya Ya. takut ini nanti diceritakan sama orang lain enggak, sama guru yang bersangkutan enggak gitu Pak. Oh ya, ini ya sedikit terangkan terkait dengan proses konseling ini ya itu ada asasnya Mas Tegar ya, ada asasnya yaitu asas kerahasiaan. Nah, maksud dari asas kerahasiaan di sini ya saya sebagai konselor atau guru BK ya itu akan menjaga penuh ya rahasia dari permasalahan yang sedang dialami peserta didiknya atau konselingnya. Ya saya tidak akan menceritakan, ya tidak akan mengubah, ya tidak akan memberitahukan kepada baik yang terdekat itu siapa, istri Pak Fendi, nah orang tua Pak Fendi, saya tidak akan, ya Oman bisa dijamin di sini, ya masih takut apa enggak di sini? Kalau Pak Fendi jelaskan tentang kemanusiaan, sudah tidak ya, oke berarti sudah mantap ya nanti kalau mau mengutarakan permasalahan yang sedang dialaminya. Ya. Terus yang kedua ini nanti terkait dengan keterbukaannya Mas Tegar di sini dalam penyampaian permasalahan yang sedang dialami. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, ya loskan saja. Ya masalah yang sedang dialaminya itu apa? Ya nggak usah disembunyikan. Ya karena apa? Kalau nanti ada yang disembunyikan, ya masalah tidak akan terselesaikan. Ya kalau bisa diutarakan semua. Nah, Pak Budi itu biar tahu, oh ternyata itu setelah penggalian dari permasalahan itu, nah Pak Budi itu tahu. Nah nanti juga bisa memberikan sedikit solusi. Ya. Jelas saya Tegar ya di sini terkait dengan proses konseling individunya ya. Jelas Pak. Oke, jelas. Nah, kembali ke permasalahan tadi Mas Tegar itu merasa boring ya, atau jenuh dengan proses pembelajaran yang selama ini, ya merasa jenuh dengan PJJ atau PDL belajar dari rumah. Nah, itu merasa jenuhnya itu mungkin dikarenakan apa? Coba diceritakan. Kalau untuk permasalahan saya yang pertama itu gini Pak. Jadi pembelajaran saya sama kegiatan saya di rumah itu enggak sinkron. Nggak sinkron. Nah, maksudnya nggak sinkron itu yang seperti apa? Ya. Karena itu jadwal dari sekolah itu enggak tetap Pak. Maksudnya jamnya itu enggak terus ditetapkan itu enggak. Sebenarnya kan ingin saya itu gini Pak. Jadi matematika jam 7 sampai jam 9. Nanti setelah itu bahasa Indonesia jam setengah 10 sampai jam 11. Ingin saya gitu Pak. Jadi itu peserta didik bisa siap-siap Pak. Ya. Tapi selama ini ya cara pembelajaran yang diterima peserta didik itu masih rancu ya berarti. Ya berarti tidak tentu maksudnya ini pembelajaran mata pelajaran matematika atau bahasa Indonesia itu di hari apa dan jam berapa itu tidak pasti ya berarti. Kalau harinya itu pasti Pak. Jamnya. Oh cuma jamnya, oh gitu ya. Jadi tidak seperti jam-jam pas ketika tatap muka di sekolah ya berarti. Misalkan dari jam 7 ya itu 45 menit, jam 7 lebih 45 menit itu mata pelajaran apa, jam atau 2 jam. Nah itu pelajaran apa, terus berikutnya disambung lagi mungkin jam 9 atau setengah 10 itu mata pelajaran apa lagi. Jadi tersistem itu ya. Iya, Ini sementara masih acak-acakan ya. Iya, cuma mata pelajaran tersebut itu sudah ditentukan harinya, coba jamnya nanti ya. Ya, di sini Mas Tegar maksudnya apa ya namanya itu kurangnya itu gimana? Jadi itu dari jadwal yang kurang menetap itu juga saya sering berkurang dengan kegiatan di rumah. Oh, sudah berkurang di rumah ya. Maksudnya dari liburan itu dalam arti
melewati yang seperti apa ukurannya? Itu kan gini Pak, kadang kan saya kalau lagi musim kayak gini kan musim nanam padi Pak, kadang bekerja sawah gitu Pak. Nah itu kan kadang kita nggak tahu Pak jadwalnya apa. Kadang ini pasti nanti kalau di sawah itu kepikiran pelaksanaan terus Pak. Hari ini jadwalnya apa, jamnya apa, nanti kalau ada yang mendadak itu gimana. Itu loh Pak yang sering bulan itu. Oh baik ya, mengerti. Sebenarnya Pak Dewi di sini coba gambarkan perasaan Mas Tegar itu saat ini emosionalnya itu seperti apa yang Mas Tegar alami. Ya, ini Pak Dewi cari kertas nanti untuk digambarkan. Nah, ini Mas Tegar ya. Nah, gambarnya itu nanti berupa emoticon ya. Emoticon Mas Tegar yang sedang dialami saat ini itu seperti apa emoticonnya? Ya, coba digambarkan emoticonnya. Sudah ya. Ini masukan dari Mas Tegar ya setelah Pak Fendi lihat. Nah ini saya gambarkan Mas Tegar. Nah lagi bingung ya, lagi memikirkan sesuatu, lagi sedih ya dengan proses pelajaran tadi yang jadwalnya masih tidak tetap. Nah, oke. Kita kembali ke topik permasalahan tadi terkait dengan liburan tadi karena Mas Tegar musim penghujan di sini itu condong membantu pekerjaan orang tua yang ada di rumah. Ya, orang tuanya apa Mas Tegar? Petani ya. Oh iya, kalau petani di musim penghujan ini ya sudah mulai siap-siap ya dengan mau bercocok tanamnya. Ya, nah ini sudah mulai proses apa ngomong-ngomong Mas Tegar? Sudah mulai menanam. Oh sudah mulai menanam ya. Wah ini berarti ya super sibuk sekali ya di rumah ya. Ya. Nah ngomong-ngomong ini sawahnya luas apa sedikit? Lumayan ya. Nah kalau lumayan sudah butuh membutuhkan waktu ya dan juga menyita waktu. Ya. Nah itu orang tua kira-kira pernah menegur Mas Tegar, maksudnya di sini dalam arti yang Mas Tegar di sini posisinya masih sekolah. Nah, kok membantu orang tua? Nah, orang tuanya itu pernah atau tidak? Maksudnya Mas Tegar kamu di rumah saja fokus sama pembelajaran di sekolah, nggak usah membantu saya atau nah, pernah atau tidak? Enggak pernah Pak kalau itu. Malah tuh gini Pak, kalau saya kan pagi biasanya itu saya persiapan ngecek-ngecek ke classroom kalau nanti ada pembelajaran. Nah itu kan dikira bapak saya itu malah mainan HP Pak. Terus pasti nanti diajak ke sawah. Nanti pas sampai di sawah kan jadi resah Pak. Oh ini ada pelajaran atau enggak ya? Oh iya, berarti maksudnya dari orang tua kamu ya melihat kamu itu pegangan HP itu dikiranya mainan HP ya. Ya, maksudnya mainan HP di sini permainan yang ada di HP gitu ya, tidak fokus ya, tidak fokus sama pembelajaran kamu ya. Jadi daripada kok anaknya di rumah pegang HP ya melihat HP terus mulai berjam-jam tadi, nah, lebih baik dimanfaatkan tadi ya kan untuk ke sawah saja ya, saja membantu orang tua Mas seperti itu ya. Nanti
orang tuanya apa namanya tidak tahu ya, tahu kalau masyarakat di sini pegang HP itu terkait memonitor jadwalnya tadi yang tidak tetap tadi ya, tidak tetap. Terus ada faktor lain lagi apa ya nih Mas Tegar? Ada lagi Pak. Iya. Yang kedua itu kejenuhan saya itu gini Pak. Pembelajaran di sosial media terutama Google Classroom itu guru hanya menyampaikan materi, soal. Kadang itu malah langsung dikasih soal Pak, nggak dikasih materi. Kadang apa? Langsung dikasih soal. Langsung dikasih soal. Iya, ya. kita suruh sharing sendiri Materi. gitu Pak. Kan jadi bosan Pak kalau setiap hari. Harapan saya itu dikasih permainan atau kuis gitu Pak, biar lebih menarik gitu. Mau nonton di situ terus. Ya. Tapi yang ini ya terkait dengan salah satu guru yang dalam penyampaian pembelajarannya itu terkesan monoton ya. Monoton dalam arti itu setiap pembelajaran itu ya kalau di apa namanya web atau aplikasi Google Classroom ya, Google Classroom-nya itu selalu diberikan materi dan tugas soal ya, soal. Nah itu sehingga membuat peserta didiknya itu menjadi jenuh ya. Nah ini Mas Tegar merasa kok pembelajaran seperti itu terus saja ya. Ini Pak Fendi punya apa ya, seperti misalkan ya mukjizat atau kantong ya, kantong keajaiban. Nah, kalau Pak Fendi punya kantong keajaiban ini ya, nah apa yang Mas Tegar harapkan dari Pak Fendi di sini? Coba. Yang saya harapkan itu ya itu Pak, pembelajarannya lebih dibuat menarik lagi. Terus yang kedua itu jadwalnya lebih ditetapkan lagi. Dan yang ketiga permintaan saya adalah semoga di daerah saya itu sinyalnya lebih berkualitas Pak. Maksudnya itu ya biar lebih enak itu loh Pak. Soalnya di sana kan juga pelosok Pak. Rumahnya daerah pelosok. Kamu mana rumahnya saja? Bedo Pak. Bedo ya, Bedo. Ikut kecamatan jadi apa? Kecamatan Gabus. Gabus. Oh Gabus ya, Gabus berarti ke arah ke mana gitu? Arah itu Pak, pertigaan Terminal Singosari itu. Oh, pertigaan Terminal Singosari ke utara ya. Berarti di sana itu masih kategorinya pelosok Mas Tegar ya? Iya. Oh iya. Jauh dari tower atau sinyal ya, berarti tidak sampai ya? Ya. Oke. Nah, setelah masalah tadi yang Mas Tegar ungkapkan atau sampaikan di sini ya, nah mungkin Mas Tegar apa ya namanya punya bisa apa ya merasa nyaman tadi ya, bisa merasa nyaman bagaimana terkait dengan pembelajaran ya, sementara di sini PJJ atau PDR-nya. Nah itu bagaimana coba Mas Tegar kalau untuk mengatasinya juga? Kalau masalah sinyal Pak, itu saya bisa mencari Bali Desa kan biasanya jangkauan sinyalnya lumayan Pak. Balai desa ya, ya sekarang ini balai desa itu ada anggarannya kalau nggak salah Mas Tegar ya, itu dari pemerintah pusat kalau nggak salah itu kurang lebih dalam 1 tahun itu 1 M. Nah itu memang yang diperuntukkan untuk tadi ya memfasilitasi masyarakat warganya sekitar ya, itu yang misalkan tidak terjangkau internet. Nah itu biasanya pakainya itu kerjasama dengan Telkom, Nembak biasanya. Nah itu biasanya di tiap desa itu ada Mas Tegar ya. Nah itu kira-kira jauh apa jauh rumahnya? Lumayan. Lumayan. Ya, lumayan. Tapi nggak jadi masalah ya kalau misalkan saja. Nah mungkin setelah itu apalagi Mas Tegar coba? Untuk yang kedua kan nanti kalau jadwalnya sudah menetapkan,
Jadi kita bisa juga bisa siap-siap. Oh, ini waktunya pembelajaran, ini waktunya membantu orang tua. Nanti kan bisa persiapan, Pak. Jadi itu Oh, kegiatan sama pembelajaran bisa seimbang, Pak. oh gitu. Oh. Terus yang satunya ada Pak tadi yang terkait dengan yang betul. Nah, itu Pak. Harapan saya ya segera untuk disampaikan kepada guru mapelnya, Pak. Oh gitu, harapannya nanti eh, apa namanya, jadi berkomunikasi dengan teman-temannya gitu. Jadi yang tiga ini nanti ya saya kemas, ya coba nanti saya komunikasikan ya dengan pihak yang terkait, ya terkait dengan jadwal pembelajaran yang tadi masih rancu ya belum tersistem tadi. Nah itu nanti saya coba untuk atur ya sama waka bidang kurikulum yang di sini itu wilayahnya pembelajaran. Ya, coba nanti bagaimana dari tanggapan waka bidang kurikulumnya. Ya ini kalau ada keluh kesah ya dari peserta didik ya, dari masyarakat di sini terkait dengan merasa jenuh PDR-nya belajar dari rumah itu ternyata kendalanya itu belajarnya yang tidak tersistem tadi ya. Terus yang berikutnya terkait dengan guru yang monoton nanti saya coba bilang pada yang bersangkutan untuk mungkin itu bisa merubah gaya belajarnya. Belajarnya itu tidak seperti itu terus sehingga membuat peserta didiknya itu merasa jenuh atau bosan. Ya mungkin bisa diselingi dengan kuis-kuis ya yang diharapkan dari Mas Tegar. Nah, kuis-kuis itu kan kayak seakan apa ya namanya itu menjadi sebuah tantangan. Nah, kuis-kuis kalau kita bisa menjawab tadi, nah, kita akan merasa lega, berhasil ya untuk tantangannya tadi ya mungkin apa namanya bisa menarik kesimpulan Mas Tegar di sini. Mungkin ada lagi sebelum ditarik kesimpulan kegiatan ini. Itu sebenarnya yang monoton itu enggak semua guru, Pak. Oh enggak semua guru. Iya iya. Iya kalau boleh tahu siapa ya? Yang belum saya rasa monoton itu pembelajaran. Enggak apa-apa, enggak usah takut Mas Tegar ya. Di sini kan asasnya tadi kan rahasia. Apa dia tidak akan mengumbar ya dan bilang bahwa informasi ini berasal dari Mas Tegar gitu. Ya tetap saya rahasiakan identitasnya. Dari siapa coba? Dari guru. Oh begini. Jadi nanti saya tak coba untuk ngatur ke beliaunya, misalnya dari belajarnya itu seperti ini. Tuh ya nanti hasilnya bagaimana nanti saya coba untuk menghubungi Mas Tegar gitu ya. Mungkin ada lagi Mas Tegar? Sudah atau cukup ya oke. Mas Tegar gimana perasaannya setelah mengikuti proses konseling ini ya, coba digambarkan lagi. Nah coba digambarkan lagi melalui emoticonnya. Ini ya, berarti ada indikator perubahan di sini dari sebelumnya Mas Tegar terlihat murung, ya, merasa sedih dan juga bingung. Nah, ini setelah mengikuti proses konseling ada perubahan Mas Tegar sedikit agak ceria wajahnya, ya, berarti ada apa namanya peningkatan, ya, sedikit merasa lega ya, di alaminya. Oke. Mungkin ya Mas Tegar dari kesimpulan kegiatan konseling kelompok ini apa coba? Untuk kesimpulan saya sih simpel aja, Pak. Ternyata itu konseling individu itu enak tuh, Pak. Bikin lega. Maksudnya apa? Nah, pertama kan
saya merasa resah, ini gimana, saya takut kalau ini nanti disampaikan ke guru yang bersangkutan. Dan ternyata itu konseling individu menganut asas kerahasiaan, Pak. Saya dipercaya dengan konseling individu dan saya bisa lega, bisa puas. Ya nanti maksudnya takutnya seperti itu ya, tidak takut karena Pak Sukendi di sini sebagai polisi sekolah gitu. Iya, saya kan mungkin teman-temanmu beranggapan kalau Fendi di sini guru BK itu sebagai polisi sekolah, padahal tidak seperti itu ya. Nah sebaliknya, guru BK di sini dan di sekolah itu memberikan ya pengayoman atau kenyamanan ya pada peserta didiknya yang mempunyai permasalahan tadi. Ya, jadi tidak kok menjustisnya itu sebagai polisi sekolah yang punishment, memberikan sanksi. Ya, nah di sini Mas Tegar sudah membuktikannya sendiri. Ternyata kedatangan Mas Tegar, nah saya itu, nah seperti ini. Ya, tidak wah nanti dimarahi Pak Bakti dan sebagainya. Nah, tidak seperti itu kan? Iya. Oke, mungkin ada lagi Mas Tegar? Sudah cukup ya? Oke, kalau cukup berarti nanti hasilnya kalau sudah saya komunikasikan dengan pihak terkait dan guru mata pelajaran tersebut, nanti saya hubungi lewat WA. Oke, ditunggu saja ya nanti ya kabarnya ya. Oke, mungkin ada kegiatan atau aktivitas lain juga? Iya nanti ada, Pak. Ada ya? Ya ada. Ini sementara cukup ya? Proses konselingnya cukup. Oke, terima kasih ya Mas Tegar sudah di sini dan suasananya semoga bisa menuntaskan. Oke, ya silakan. Udah Pak, sampai di sini ya Pak ya. Iya. Pamit pulang dulu Pak. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak Fendi. Iya Mas Tegar. Boleh masuk Pak? Silakan. Iya, sepatunya dilepas Pak. Lepas. Iya. Ya, silakan masuk Mas Tegar. Iya Pak. Silakan juga. Tadi malam sudah terima WA pesan dari Pak Fendi ya? Iya Pak. Oh iya, jadi ini terkait dengan tindak lanjut kemarin ya yang proses konseling kemarin Mas Tegar itu mengatakan terkait dengan merasa jenuh ketika PJJ dan PDR-nya ya, itu salah satunya dikarenakan jadwalnya yang tadi tidak tersistem ya, itu belum tetap ya, itu menyebabkan benturan kegiatan atau aktivitas yang ada di rumah itu ya. Iya. Nah terus yang berikutnya yang kedua itu terkait dengan ada salah satu guru mata pelajaran yang dengan gaya belajarnya itu setiap kali pembelajaran itu terkesan monoton. Iya ya, jadi kayak semacam pemberian materi dan tugas, materi dan tugas, sehingga peserta didiknya itu merasa jenuh, iya merasa jenuh atau bosannya. Nah kemarin saya sudah atur sama yang terkait dengan jadwal pembelajaran itu ranahnya Wakabidang Kurikulum ya, beliaunya itu bilang dia nanti kalau misalkan jadwalnya sudah jadi ya nanti akan di-share ke wali kelas. Nah, jadi nanti Mas Tegar ditunggu saja. Ya kemarin saya sudah bilang, saya sampaikan ya itu terkait dengan ada salah satu peserta didik yang tadi dalam jadwal pembelajarannya itu terkesan tidak tersistem gitu ya. Jadi pas ketika ada aktivitas di rumah ya, mungkin diajak orang tua atau kerabat entah kemana, nah guru tersebut itu nah secara mendadak memberikan tadi
ya pembelajaran. Nah, jadi kan seakan peserta didiknya itu tidak siap, ya karena tidak berada di rumah. Nah, sudah saya utarakan itu. Nah, ternyata direspon ya dari maka bidang kurikulumnya, yaitu katanya ya akan dibuatkan jadwal yang bersistem. Itu ya misalkan dari Senin, ya itu jam 2 saja 7.00 atau 07.30. Nah itu dengan mata pelajaran apa dan berapa jam jatah mata pelajaran matematika tersebut. Nah kalau misalkan 4 jam ya nanti berakhir sampai jam 9 atau setengah 10. Dan nanti disambung lagi ya jam setengah 10 atau jam 9 itu mata pelajaran apa. Jadi Mas Tegar di sini sebagai salah satu peserta didik itu bisa merencanakan ya waktunya antara jadwal sekolah dengan jadwal yang ada di rumah gitu. Maksudnya seperti itu Mas Tegar ya. Ya, mohon ditunggu saja nanti informasi dari wali kelas. Ya. Di kelasnya punya grup atau tidak? Punya grup ya. Oh, sudah buat ya berarti ya. Nah manfaatnya dari grup kelas di sini ya tadi untuk proses komunikasi ya secara bersama itu dengan warga kelasnya dengan teman-teman yang satu kelas. Nah itu melaluinya yang bertanggung jawab siapa? Wali kelas. Terus kemudian yang terkait dengan salah satu guru pelajaran yang terkesan monoton. Nah itu beliaunya juga sudah merespon ya akan berusaha semaksimal mungkin itu untuk merubah gaya belajarnya yang mungkin tadi yang diharapkan itu dengan cara diberikan kuis. Nah kuis terus ada mungkin yang lainnya lagi yang sehingga membuat peserta didiknya itu merasa nyaman dalam proses pembelajarannya ya semoga ini menjadi manfaat buat Mas Tegar ya dan juga yang lain itu. Nah, mungkin Mas Tegar ada yang perlu disampaikan setelah proses counseling ini? Dari yang pertama pikiran saya itu jenuh, alhamdulillah sekarang bisa plong. Artinya kan nanti itu bisa ini nanti kegiatan pembelajaran sama kegiatan rumah bisa seimbang, jadi enak ya Pak. Sama belajarnya jadi nggak jenuh karena nanti dikasih kuis atau permainan yang lain yang nanti lebih enak. Itu yang benar ya. Jadi sudah merasa sedikit plong ya, yang ada di perasaannya Mas Tegar tidak mengganjal lagi ya. Yang dari awalnya tadi masih bingung ya dan juga sedih tadi dan juga was-was karena apa? Ya tadi misalkan sewaktu-waktu pas entah kemana itu diajak teman atau orang tua atau kerabatnya ya ternyata gurunya tadi menginformasikan untuk diadakan pembelajaran online-nya tadi. Nah jadi kan akan itu ya tidak siap. Nah jadi ya kalau misalkan ada keterlambatan atau tidak mengikuti pembelajarannya ya jadi gurunya tersebut ya memaklumi dari peserta didiknya tidak bisa dicari ya karena tadi ya jadwalnya tadi yang tidak tersistem ya. Terus yang berikutnya yang guru monotonnya tadi ya sudah sedikit plong ya Tegar ya. Mungkin ada lagi Mas Tegar yang ingin disampaikan? Saya kira sudah ya, berarti sudah merasa plong beneran ya. Ya. Jadi tidak ada yang mengganjal lagi ya. Nanti Mas Tegar di sini nantinya bisa mengikuti pembelajaran yang maksimal nanti kalau sudah jadwalnya mulai dibagikan dari bapak kurikulum ke wali kelasnya. Oke. Mungkin ada kegiatan lagi Mas Tegar ini setelah proses konseling ada pertemuan ini? Ada Pak, nanti mau mampir ke bersama teman-teman. Mau ngerjakan tugas sama-sama di rumah teman ya. Kalau belum tahu tugas apa nanti akuntansi ya semoga nanti ya dikerjakan tugasnya yang serius ya teman-temannya. Oke, silakan Tegar kalau misalkan ada kegiatan
ya bisa dilanjutkan. Terima kasih banyak. Iya Mas Tegar, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.